Selamat pagi para sahabat GKI Klasik Solo dimanapun para sahabat berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur situasi dan kondisi pada saat ini sudah semakin membaik, sehingga peribadatan dan juga perekonomian juga sudah menunjukkan perubahan yang cukup baik di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita diperhadapkan pada sesuatu yang membahayakan atau sesuatu yang mengancam nyawa kita, seringkali kita akan merasa gemetar, kita akan merasa ketakutan. Misalkan saja kalau kita yang baru bisa naik motor, kemudian ketemu dengan sebuah kendaraan yang besar dan panjang, misalkan tangki BBM Pertamina, di jalan yang sempit lagi, kita pasti akan gemetar. Jangan-jangan ini nanti nyenggol, jangan-jangan nanti aku masuk di bawah kolong kendaraan ini, terus nanti keterlindas dan lain sebagainya. Ada pikiran-pikiran negatif. Atau ketika kita sebagai seorang yang senang naik gunung, kita senang nerabas alas, menerobos hutan, kemudian di sana kita berjumpa dengan mbah belang atau berjumpa dengan akar pohon. Mbah belang itu biasanya dikatakan sebagai seekor harimau atau akar pohon itu untuk mengatakan seekor ular yang besar. Ketika kita berjumpa dengan mereka, mungkin kita bisa lari tunggang langgang, ketakutan. Karena apa? Karena bisa mengancam nyawa kita. Atau ketika kita berjumpa menemui sebuah pohon yang besarnya luar biasa, gede, tinggi, rimbun, wah, pasti di dalam pikiran kita, waduh, ini pohon ada apa-apanya nih. Ini nanti kalau pohon ini tumbang, gimana nih? Kita di dalam hati kecil mungkin ada rasa gelisah, ada kekhawatiran. Kekhawatiran itu ketika kita berjumpa dengan sesuatu yang membahayakan atau bahkan sesuatu itu mengancam nyawa kita. Nah, begitu pula situasi ini dihadapi oleh Raja Saul pada saat itu, ketika Raja Saul bersama dengan pasukannya itu sedang berhadap-hadapan dengan pasukannya orang Filistin. Dan pada saat itu keluarlah salah seorang pendekar dari Filistin ini, dari tentara Filistin yang bernama Goliat dari Gat. Nah, kita pasti tahu ceritanya tentang Goliat ini, nanti kelanjutannya seperti apa. Nah, Goliat ini dia tinggi besar perawakannya. Kalau dihitung mungkin ya di dalam ukuran sekarang, mungkin orang ini tingginya ora umum, bisa sekitar 3,5 meteran. Perawakan yang gede, tinggi besar, dengan memakai ketopong kepala, dengan memakai baju sirah, pelindung kaki, dan juga dia memegang sebuah lembing atau tombak di tangannya. Di mana lembing atau tombak ini kalau untuk ukuran orang normal tidak mampu untuk mengangkatnya. Nah, kita bisa membayangkan betapa kuatnya si pendekar orang Filistin ini. Kemudian Goliat ini berseru kepada orang-orang Israel. Untuk apa? Untuk meminta salah seorang dari bangsa Israel itu untuk mewakili bertarung 1 lawan 1. Senggel, tidak royoan, tidak rame-rame. Nah, ketika pertarungan itu selesai, siapa yang kalah, maka orang itu harus tunduk dan takluk menjadi hamba yang menang. Jadi kalau Goliat kalah, maka orang Filistin harus tunduk dan takluk kepada orang-orang Israel. Begitu pula sebaliknya. Ketika perwakilan dari orang Israel itu kalah, maka orang-orang Israel harus tunduk dan menjadi hambanya orang-orang Filistin. Nah, tentu situasi inilah yang kemudian
membuat Raja Saul ini mengalami kecemasan dan mengalami ketakutan, seperti yang dituliskan di dalam 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Di sana dikatakan, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Raja Saul cemas dan ketakutan, dan itu berimbas atau mempengaruhi mental, pikiran dari orang-orang Israel, yaitu pasukannya Raja Saul ini. Raja Saul takut, cemas, khawatir. Karena apa? Karena dia berjumpa dengan sosok yang mengerikan, sosok yang perkasa, sosok raksasa. Dan ketika dia kalah atau jagoannya kalah, maka sebuah konsekuensi yang berat harus dipikul oleh Raja Saul dan juga oleh orang-orang Israel. Ini menjadi sebuah kecemasan dan ketakutan tersendiri di dalam hidup Raja Saul pada saat itu. Tapi sebenarnya kalau kita mau melihat di dalam ayat yang sebelumnya, di pasal sebelumnya, yaitu di pasal 16 ayat yang ke-14, di sana kita melihat ada sebuah ketakutan dan kecemasan yang terdalam di dalam kehidupan Raja Saul itu. Yaitu apa? Yaitu ketika atau di saat Tuhan meninggalkan Raja Saul. Ketika Tuhan berkenan kepada Daud. Artinya Tuhan pada saat itu sudah meninggalkan Raja Saul, sehingga apa? Sehingga ketika Raja Saul ini berhadapan dengan persoalan, ketika dia berhadapan dengan musuh yang berat, maka dia harus menghadapinya secara sendiri, tanpa ada pertolongan Tuhan, tanpa ada campur tangan Tuhan. Nah, ini adalah sebuah konsekuensi yang harus diterima bagi orang-orang yang mencoba untuk berjalan, yang mencoba untuk mengikuti kehendaknya sendiri, mengikuti keinginannya sendiri, tanpa mau mengikuti arahan, petunjuk, ataupun perintah Tuhan. Konsekuensinya dia harus menghadapi setiap persoalan di dalam kehidupannya sendirian, tanpa ada campur tangan Tuhan. Nah, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dijumpai oleh Raja Saul ini mungkin saja bisa menimpa kehidupan kita. Jika kita berjalan sendiri, jika kita mengikuti keinginan kita sendiri, mengikuti kemauan, kehendak kita sendiri tanpa mau mendengarkan suara Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan persoalan yang berat dan besar, kita bisa mengalami kecemasan dan ketakutan yang berlebihan, seperti yang Saul alami, sehingga kita tidak mampu untuk berpikir dengan jernih, kita tidak mampu mengambil sebuah keputusan yang bijak, kita tidak mampu mengambil pilihan yang tepat, kita tidak mampu untuk mengambil sikap berkaitan dengan persoalan atau masalah yang sedang kita hadapi dengan baik. Oleh karena itu, mari kita sebagai umat Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan, kita tetap berjalan menyusuri jejak-jejak kehidupan kita ini dengan terus mendengar suara Tuhan, belajar mendengar suara Tuhan, dan juga terus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, agar ketika kita berjumpa dengan persoalan, kita memiliki sebuah keyakinan bahwa setiap persoalan atau setiap masalah itu pasti dapat kita atasi, karena ada Tuhan yang menolong kita, ada Tuhan yang membimbing kita, ada Tuhan yang menyertai kita. Sehingga kita dimampukan untuk mengambil keputusan dengan baik, untuk memilih pilihan yang tepat, untuk mengambil sebuah sikap yang sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi. Selamat beraktivitas untuk kita semuanya.
Tuhan memberkati kita semuanya.